Kadang-kadang hampir di setiap film kartun itu selalu menyimpan banyak hal misteri. Dan mungkin kebanyakan orang masih belum mengetahuinya. Nama gue Razef, selamat datang di channel gue, Razef Emir. Oke. Ngomong naon aja. Oke, di sini siapa nih yang nggak kenal sama film kartun Upin Ipin? Dua si kembar botak yaitu bernama Upin dan Ipin. Itu menceritakan dua orang ini yang udah nggak punya orang tua gitu. Nah, film ini cukup populer gitu di kalangan anak-anak dan bisa dibilang sukses lah gitu. Pastilah lo semua mungkin udah tahu gitu ya cerita Upin Ipin ini. Cerita Upin Ipin ini diceritakan di dalam satu rumah cuma punya cuma punya nenek dan kakaknya, yaitu Kak Ros dan Opah. Keseharian mereka diisi dengan kehidupan yang beragam. Ada momen sedih, momen bahagia, tetapi lebih diperlihatkan mungkin momen-momen keseruan bermain semasa kecil gitu ya. Kakaknya adalah Ros dan neneknya sering disebut Opah. Karakter Kak Ros itu bisa dibilang garang atau galak gitu ya, sedangkan Opah orangnya penyayang dan sabar dalam menghadapi Upin Ipin dan Kak Ros. Tapi di balik tingkah lucu film ini, banyak menyimpan kisah yang di luar dugaan dan jarang diketahui oleh penggemarnya. Dan di sini gue akan membahas dua bisa dibilang konspirasi gitu ya. Bukan konspirasi sih, lebih ke persepsi orang gitu ya mengenai film ini. Yang pertama, ada salah satu akun TikTok yang menyebutkan bahwa cerita dan Upin Ipin ini adalah mimpi dari Kak Ros yang sedang koma. Dan ada yang bilang juga kalau Upin dan Ipin ini sebenarnya adalah boneka kesayangannya si Kak Ros. Jadi suatu saat si Kak Ros ini lagi pergi bersama orang tuanya menggunakan mobil gitu ya. Menggunakan mobil, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dan pada saat kecelakaan itu si Kak Ros sedang memegang dua boneka kesayangannya, yaitu Upin dan Ipin. Nah, ada yang menyebutkan bahwa semua alur cerita film Upin Ipin ini dianggap sebagai mimpi dari Kak Ros yang sedang koma. Karena mungkin kecelakaannya waktu itu sangat parah sehingga membuat kedua orang tuanya meninggal dan si Kak Ros mengalami koma. Katanya seperti itu. Cuman sini gue agak heran juga gitu ya, agak aneh juga gitu. Karena kalau seandainya alur cerita film ini adalah mimpi dari Kak Ros yang sedang koma, apa dia setelah sembuh dari koma menceritakan lagi gitu mimpinya, diwawancarai gitu sama sutradara? Itu episode Upin Ipin itu ada berapa ratus boy, dan berapa lama coba dia komanya? Kayaknya bisa bertahun-tahun komanya. Sampai-sampai mimpinya si Kak Ros ini bisa dijadikan sebuah film. Shit man. Gimana nih menurut lo nih? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Nah, ini nih yang kedua bisa dibilang lagi viral gitu mengenai film Upin Ipin ini. Pasti lo semua udah tahu lah. Dikutip dari tribunnews.com, video yang diunggah dari akun TikTok @abialong3110 memperlihatkan dua makam dengan nama Upin Ipin. Di dalam nisan warna biru itu juga tertuliskan tanggal kematian keduanya. Upin meninggal pada 6 Agustus 1995, sedangkan Ipin meninggal setahun kemudiannya, yaitu 2 April 1996. Di dalam video itu juga dinarasikan serial kartun Upin Ipin ini hanyalah khayalan Opah alias nenek Upin Ipin 10 tahun lalu. Dan dia menuliskan caption, "Pantas gak pernah gede, ternyata cerita berdasarkan khayalan Opah 10 tahun yang lalu." Nah, setelah video ini viral, rumah produksi Les Kopakue, gimana bacanya? Copakue, Les Kopakue, Setelah video ini viral, rumah produksi Les Kopakue yang memproduksi serial kartun Upin Ipin ini akhirnya angkat bicara mengenai viralnya video tersebut lewat media sosialnya. Jadi Les Kopakue membantah serial kartun Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata. Ternyata animasi asal Malaysia ini hanya rekaan, alias tidak diambil dari kisah orang yang masih hidup atau telah meninggal. Dan dia menuliskan bahwa semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Les Kopakue Production.
Ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan rumah produksi ini menjelaskan bahwa ide cerita Upin dan Ipin ini berasal dari seorang wanita yang bernama Hajah Ainun, yaitu pengisi suara si Opah. Selain Hajah Ainun, serial kartun Upin Ipin juga tak lepas dari campur tangan Haji Burhanuddin yang merupakan pengarah urusan Les Kopakwe Production. Jadi gara-gara viralnya video TikTok ini, Les Kopakwe sampai angkat bicara. Nah, tapi kalau seandainya betul film ini bukan diangkat dari kisah nyata, terus siapa dong sebenarnya makam Upin Ipin yang ada di video TikTok tersebut? Apa benar di dalam kehidupan nyata ada orang yang bernama Upin dan Ipin tetapi sudah meninggal gitu beberapa puluh tahun yang lalu? Dan gue sejauh ini coba cari data gitu ya tentang identitas makam tersebut, tetapi ya emang nggak ada gitu, nggak ada identitasnya tentang makam tersebut gitu. Atau mungkin gitu ini settingan, tapi masa sih seniat itu gitu bikin makam-makaman masih makam bohongan gitu lah. Ya niat gitu bikin makam bohongan, dituliskan di makam itu Upin dan Ipin, terus di videoin gitu, masukin ke TikTok, lalu biar viral gitu. Masa sih seniat itu gitu? Sudahlah, tak ada yang tahu boy. Jadi gimana nih menurut kalian semua? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja video pembahasan dari gua mengenai kartun serial Upin dan Ipin ini. Dan mungkin gue kedepannya bakal ngebahas tentang film SpongeBob gitu ya. Salah satu film kartun favorit gue banget gitu. Setiap hari gue nontonin itu aja. Ternyata di balik film SpongeBob juga katanya menyimpan banyak hal misteri. Mungkin gue bakal bahas di video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifikasinya agar lo ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time.